Di masa lampau, jauh sebelum Waduk Pacal dibangun oleh penjajah Belanda, daerah itu adalah hutan lebat yang dipercaya sebagai tempat bersemayamnya makhluk halus dan para penjaga alam. Di tengah hutan tersebut, terdapat sebuah mata air suci yang konon tidak pernah kering, meski musim kemarau datang bertahan-tahan lamanya. Airnya jernih, sejuk, dan dipercaya menyembuhkan segala penyakit. Mata air itu dijaga oleh seorang makhluk gaib cantik yang dikenal sebagai Dewi Pacal. Dewi Pacal bukanlah manusia biasa. Ia adalah putri dari kerajaan alam halus yang ditugaskan menjaga keseimbangan air di wilayah Bojonegoro. Ia hidup damai di sana, bersahabat dengan burung-burung, kijang, dan para penunggu hutan lainnya. Namun kedamaian itu sirna ketika datang seorang pangeran dari kerajaan Panjalu yang tersesat saat berburu. Sang pangeran yang tampan itu jatuh cinta pada kecantikan dan kelembutan Dewi Pacal. Mereka saling jatuh hati dan menjalin asmara rahasia, meskipun hubungan manusia dan makhluk gaib dilarang keras. Suatu malam, sang pangeran melamar Dewi Pacal, berjanji akan membawanya ke istana. Namun untuk itu, ia meminta Dewi Pacal meninggalkan tugas sucinya menjaga mata air. Dewi Pacal menolak jika ia pergi, alam akan murka dan sumber mata air akan hilang. Karena kecewa dan merasa dikhianati, sang pangeran memaksa dan menyerang mata air dengan tombaknya. Darah Dewi Pacal pun menetes ke tanah. Dan seketika bumi bergetar. Air dari mata air meluap dan menenggelamkan hutan, menjadikannya sebuah danau besar. Sang pangeran menghilang, dipercaya ditelan bumi atau dikutuk menjadi batu di dasar waduk. Sejak saat itu, tempat itu dikenal sebagai Waduk Pacal, dinamai dari sang dewi penjaga yang tubuhnya menyatu dengan air. Konon, ketika bulan purnama muncul, suara nyanyian lembut Dewi Pacal terdengar dari permukaan air. Kadang, sosok wanita berbaju putih terlihat berjalan di tepi waduk saat malam sunyi. Penduduk sekitar percaya jika air waduk mulai surut drastis tanpa sebab, itu pertanda bahwa Dewi Pacal sedang bersedih atau terganggu oleh perilaku manusia yang merusak alam. Sebening embun pagi, dan suaranya menenangkan hati yang gelisah. Tak sembarang orang bisa melihatnya, hanya mereka yang datang dengan niat tulus dan hati bersih. Suatu siang yang terik, seorang pangeran dari kerajaan Panjalu tersesat saat berburu. Ia terluka, haus, dan hampir pingsan saat mendengar suara gemericik air dari kejauhan. Dengan sisa tenaga, ia mengikuti suara itu dan tiba di mata air. Di sanalah ia melihatnya seorang perempuan berselendang putih, tengah duduk di atas batu, bernyanyi pelan sambil menyibak air dengan jari-jarinya. Pangeran itu terpukau, dan saat Dewi Pacal menyadari kehadirannya, ia pun bangkit dan berkata dengan lembut, "Kau manusia pertama yang bisa melihatku dalam 100 tahun. Apa yang kau cari di tanah ini?" Dari sinilah kisah cinta terlarang dimulai, yang kelak akan mengubah nasib hutan, air, dan manusia selama-lamanya. Hari demi hari, sang pangeran dan Dewi Pacal semakin dekat. Pangeran Panjalu, yang bernama Raden Arya Kusuma, kerap kembali ke mata air, meninggalkan istananya diam-diam hanya untuk melihat sang dewi. Mereka saling berbagi kisah, tertawa bersama, dan menikmati kedamaian alam yang belum ternoda. Namun, cinta mereka adalah cinta yang mustahil. Dewi Pacal terikat oleh sumpah suci. Ia tidak boleh meninggalkan mata air, karena jika ia pergi, mata air itu akan hilang, dan tanah Bojonegoro akan kekeringan. Tapi Raden Arya menginginkan lebih. Ia ingin Dewi Pacal menjadi permaisurinya. Ia berjanji akan menyembunyikan identitasnya, akan menjaga rahasianya,
dan bahkan rela meninggalkan kerajaannya. Ikutlah denganku. Dewi, kita bisa hidup bersama jauh dari dunia, bisiknya pada malam saat bulan menggantung penuh di langit. Namun Dewi Pacal menunduk, jika aku meninggalkan tempat ini, air akan berhenti mengalir, bencana akan datang. Cinta berubah menjadi luka. Raden Arya tak mengerti. Ia merasa ditolak. Ia menuduh Dewi Pacal lebih mencintai tugasnya daripada dirinya. Dalam amarahnya, ia kembali ke mata air pada malam kelam, membawa tombak pusaka kerajaan. Dengan gelap mata, ia melemparkan tombak ke mata air, berniat menghancurkannya agar Dewi Pacal bebas dari sumpahnya. Namun, begitu tombak itu menancap tanah, bumi bergetar hebat, air menyembur ke langit, dan jeritan Dewi Pacal menggema di seluruh hutan. Kau melanggar keseimbangan, kutukan ini akan kekal. Dalam sekejap, tubuh Dewi Pacal larut bersama air, menjadi satu dengan mata air yang kini berubah menjadi danau besar. Raden Arya pun terseret arus dan menghilang tanpa jejak. Keesokan harinya, warga Bojonegoro terkejut. Hutan tempat mata air berada telah tenggelam dalam danau besar. Mereka menamainya Waduk Pacal untuk mengenang sosok Dewi Pacal yang diyakini kini menjadi penjaga air selamanya. Sejak itu, berbagai keanehan terjadi. Terkadang, pada malam bulan purnama, terlihat bayangan perempuan berjubah putih berjalan di tepi waduk. Ikan-ikan mendadak melompat ke permukaan, seakan menyambut kehadirannya. Orang-orang percaya Dewi Pacal masih menjaga waduk itu, dan setiap kali musim kemarau datang, air waduk Pacal tak pernah kering. Airnya tetap mengalir, bagaikan berkah dan peringatan bagi manusia agar tidak tamak dan durhaka pada alam. Penutup pesan Sang Dewi konon, ada satu larangan tak tertulis di sekitar waduk Pacal. Jangan mengambil air atau ikan dengan niat serakah, sebab mereka yang melanggar akan diganggu oleh mimpi buruk. Dalam mimpi itu, Dewi Pacal muncul dan berbisik, jagalah keseimbangan. Jika alam murka, kalian tak akan sempat menyesal. Pesan dari legenda-legenda Dewi Pacal adalah pengingat bagi manusia untuk menghormati alam dan tidak serakah. Sebab jika alam murka, bencana akan datang, dan kutukan abadi bisa tercipta.